wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memudahkan kita melaksanakan 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat salat subuh. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ibnu Adam, irka'li arba'an awwalan nahar akfika akhirah. Wahai anak Adam, salatlah untukku di pagi hari 4 rakaat. Dan 4 rakaat di sini maksudnya adalah 2 rakaat sebelum subuh dan 2 rakaat setelah subuh. Maka niscaya aku akan cukupkan keperluanmu sampai malam hari. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada hari ini, hari Sabtu 8 Ramadan, bulan penuh berkah 1446 Hijriah, bertepatan dengan 8 Maret 2025, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan kuliah subuh di Masjid Al-Barakah Pama Said KPC, Kutai Timur, Kalimantan Timur. Dan tema kuliah subuh pada kesempatan kali ini adalah sifat puasa yang bertakwa. Para ikhwah dan akhwat, bapak ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, puasa salah satu tujuannya adalah bertakwa. Dan ini dilihat dari ayat-ayat tentang puasa dan Ramadan yang ada dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Baqarah ayat 183 sampai kepada surat Al-Baqarah ayat 187. 183 Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Kemudian di ayat 187-nya, setelah menyebutkan ayat yang panjang, uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum, dihalalkan bagi kalian pada malam hari puasa untuk bergaul dengan istri kalian, sampai kepada akhir ayatnya, kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Demikianlah Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya kepada manusia agar mereka bertakwa. Jadi ayat-ayat puasa diawali dengan takwa dan diakhiri dengan takwa. Takwa adalah pengertiannya fi'lu ma'mur wa tarku mahdzur, mengerjakan yang diperintah dan menjauhi yang dilarang. Dan itu terdapat di dalam puasa.
orang yang berpuasa mengerjakan perintah Allah, yaitu menahan makan, minum, dan seluruh yang membatalkan puasa dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Dia mengerjakan apa yang diperintah oleh Allah. Fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, thumma atimmu siyama ila al-lail. Makanlah dan minumlah sampai terang benang putih dari benang hitam karena masuk waktu fajar. Kemudian berpuasalah sampai malam. Jadi orang berpuasa itu bertakwa, mengerjakan yang diperintah. Dan jangan lupa, agar puasa kita bertakwa bukan hanya mengerjakan yang diperintah, tapi juga menjauhi yang dilarang. Apa saja yang dilarang? Ada dua. Yang membatalkan puasa, dan yang kedua yang mengurangi pahala puasa. Dengan mengerjakan ini maka puasa kita bertakwa. Kalau tidak bertakwa puasanya, maka itulah yang masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak, dan berarti sangat banyak, orang yang berpuasa tidak dapat pahala dari puasanya kecuali cuma dapat lapar dan haus. Dan itu pasti ada. Mudah-mudahan bukan kita. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak dapat pahala dari puasanya kecuali cuma dapat lapar dan haus saja. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan akan hal ini ketika beliau bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, "Raghima anfu rajul dakhala Ramadan thumma salakh falam yughfar lahu." Sungguh hidung seseorang tersungkur ke tanah. Itu menunjukkan istilah bahasa orang Arab, yaitu dia sangat merugi. Dia diberi umur oleh Allah untuk masuk ke dalam bulan Ramadan, kemudian berlalu Ramadan padanya tapi tidak diampuni dosa. Kenapa? Karena puasanya tidak bertakwa. Nah, saya akan kupas puasa yang bertakwa. Sebagaimana sudah saya sebutkan tadi, puasa yang bertakwa ada dua cirinya. Yang pertama, mengerjakan yang diperintah. Dan yang kedua, menjauhi yang dilarang. Apa perintah yang sangat diperintahkan saat berpuasa, saat bulan Ramadan? Saya ingin bertanya kepada terutama yang ngantuk-ngantuk. Apa perintah yang sangat diperintahkan saat puasa dan saat bulan Ramadan? Nah, yang menjawab saya kasih 100.000. Baca Quran. Baca Quran, bagus. Ada yang lebih tinggi daripada baca Quran. Baca Quran Bapak tidak akan manfaat tanpa itu. Salat taraweh Bapak tidak akan manfaat tanpa itu. Sebentar, saya kasih dulu yang jawab tadi. Oh iya, di sana ya Pak, nanti catat namanya Bapak ini yang pertama. Nah, mana tadi yang jawab? Yang ketiga apa Pak? Sholat 5 waktu. Puasa seseorang, puasa Ramadan tidak manfaat tanpa sholat 5 waktu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'sul amri al-Islam wa 'amuduhu shalah." Sumber perkara kebaikan adalah Islam, tiangnya adalah salat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainar rajuli wasyirki wal kufri tarkus shalah." Jarak antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran meninggalkan salat. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda,
al-'ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah, faman tarakaha faqad kafar. Perjanjian antara kami orang Islam dengan mereka orang-orang yang kafir adalah perihal salat. Siapa yang meninggalkan salat, sungguh dia telah kafir. Sebagian ulama berpendapat bahwasanya yang meninggalkan salat dosa besar, puasanya masih sah, tapi tentunya sangat berkurang sekali. Dan ini pendapat jumhur, mayoritas para ulama, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Mazhab Hambali saja mengatakan yang meninggalkan salat semuanya kafir, tidak sah puasanya. Hati-hati, salat 5 waktu, puasa, tapi tidak salat, minimal sangat berkurang pahala puasanya. Kalau tidak ingin tidak dikatakan tidak sah. Sangat berkurang pahala puasa. Amalan pertama, jaga salat yang paling istimewa. Rasulullah Subhanahu wa taala berfirman, "Hafizu 'alas salawat was salatil wusta wa qumu lillahi qanitin." Selalu jagalah salat yang 5 waktu, dan jagalah salat pertengahan, dan salatlah bersama orang-orang yang salat yang lama. Baik. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Umar bin Khattab, orang kedua terbaik dalam agama Islam setelah para rasul, para nabi. Umar bin Khattab, beliau berkata, "La hadza fil Islam liman taraka as-salah muta'ammidan." Tidak ada bagian apapun dalam keislaman, tidak ada nilai Islamnya sedikit pun bagi siapa yang meninggalkan salat dengan sengaja. Ustaz, kalau seandainya saya dulu sudah meninggalkan sholat, gimana taubatnya? Taubatnya sholatlah. Tidak ada bayar kafarat, tidak ada bayar qadha, tidak ada bayar fidyah. Sholatlah sekarang sampai mati, dan bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu amalan yang diperintahkan, yang sangat diperintahkan. Yang kedua, puasa karena iman dan karena berharap pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa karena iman. Imam Nawawi rahimahullah, ulama Islam abad ke-7 Hijriah bermadzhab Syafi'i, beliau berkata, karena iman yakni bi fardhiyyati shaumih. Berpuasa menahan makan minum dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari karena meyakini kewajiban ini datang dari Allah. Itu yang kadang kurang dari dalam kalbu kita. Kita hanya sekedar sahur, kemudian nahan makan minum sampai berbuka, selesai. Tidak ada penempatan di dalam kalbu karena ini wajib dari Allah. Saya hambamu ya Allah, saya ingin mengerjakan ini karena Engkau perintahkan ya Allah. Harus letakkan ihtisaban yang saya jelaskan sore kemarin. Ihtisaban adalah, berkata Abu Sulaiman Al-Khattabi, an yasumahu ala ma'na rabbah fi thawab fala yastatilu ayyami wala yastaqkilu li siyami. Berpuasa dia menginginkan pahala yang besar dari puasanya, tidak merasa berat dengan puasanya, tidak merasa panjang hari-hari puasanya. Semakin haus, meskipun sedang di lapangan, semakin dia semangat. Hauskan sekalian ya Allah, laparkan sekalian. Itu yang namanya ihtisaban, yang berpahala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni dosanya yang telah lalu. Amalan yang ketiga agar puasanya bertakwa, salat tarawih. Rasul sallallahu alaihi bersama imam sampai selesai. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Siapa yang salat malam pada bulan Ramadan karena iman dan berharap pahala, diampuni dosanya yang telah lalu. Dalam hadis yang lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis riwayat Imam Abu Daud,
innahu man qama ma'al imam hatta yansarif husiba lahu qiyamul lailah. Sesungguhnya yang salat bersama imam sampai selesai ya, maka dituliskan pahala salatnya semalaman suntuk. Ustaz, saya ada piket kerja. Maka jawabannya tentunya yang piket lebih wajib daripada yang amalan sunnah. Tetapi yang tidak mempunyai kegiatan kewajiban, maka dia sangat dianjurkan salat bersama imam sampai selesai. Dituliskan pahala salatnya semalaman suntuk. Dan ini salah satu keistimewaan bulan Ramadan, tidak pernah ada di bulan-bulan yang lain. Amalan yang keempat, memperbanyak memberi makan, terutama membukakan puasa orang yang sedang berpuasa pada waktu berbuka. Maka pahalanya akan mendapatkan pahala orang-orang yang dia bukakan puasanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man fattara sha'iman kana lahu mithlu ajri min ghairi an yanqusa min ajri shaimi syai'an." Siapa yang membukakan orang yang sedang berpuasa, maka dia mendapatkan pahalanya tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit. Amalan yang kelima, yaitu seseorang ketika berpuasa hendaknya dia memperbanyak membaca Al-Quran. Ini yang saya sering singgung. Sangat sedih orang kalau di dalam bulan Ramadan tapi dia tidak menghatamkan Al-Quran, tidak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena nggak bisa. Karena nggak lancar. Jadikan Ramadan ini, mohon maaf, yang belum lancar baca Quran, jadikan Ramadan 1446 Hijriah momentum. Saya setahun depan dari mulai hari ini, masuk Ramadan tahun depan saya harus lancar. Tekad harus hatam Quran. Dan hatam mudah para ikhwan. Sangat mudah untuk menghatamkan Al-Quran jika kita lancar. Dan ini sunnah Rasulullah SAW turun-temurun dari mulai Rasulullah, para sahabat, para tabi'in, para tabi'in. Imam Syafi'i, Muhammad ibn Idris Syafi'i, beliau bahkan sampai hatam Al-Quran 60 kali hatam dalam sebulan. Dan itu bukan cerita dongeng, itu adalah cerita hakiki, diceritakan oleh murid terdekatnya Rabi' bin Sulaiman rahimahullah. Kenapa bisa begitu? Karena menghargai waktu tentang Ramadan. Di zaman sekarang kita sangat banyak sekali hal-hal yang melalaikan seseorang, sehingga akhirnya tidak tahu harga waktu di dalam bulan Ramadan. Baca Al-Quran. Kemudian termasuk hal yang sangat dianjurkan di dalam bulan Ramadan yang menunjukkan ketakwaan adalah memperbanyak doa, sebagaimana hadis Rasul, da'watus sha'im hatta yuftir, thalathun la turaddu da'watuh. 3 orang yang tidak ditolak doanya. Salah satunya doa orang yang berpuasa sehingga dia berbuka. Dari mulai dia puasa nih, seperti kita sekarang, sampai berbuka, ini waktu-waktu yang mustajab. Angkat tangan, berdoa kepada Allah. Ini waktu-waktu yang mustajab. Dan ini kekhususan orang yang berpuasa. Dan ini amalan yang sangat dianjurkan. Kemudian amalan yang selanjutnya yaitu berumrah dalam bulan Ramadan. Apalagi di zaman sekarang orang berumrah pribadi sangat mudah caranya. Maka niatkan untuk berumrah dalam bulan Ramadan. Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada seorang ibu yang berkunyah Ummu Sinan, yang tidak ikut haji bersama beliau. Beliau mengatakan, fa inna umratan fi Ramadan taqdi hajjatan ma'i. Di riwayat Bukhari Muslim, sesungguhnya berumrah dalam bulan Ramadan senilai berhaji bersamaku. Subhanallah. Ini adalah amalan yang sangat luar biasa di dalam bulan Ramadan yang terakhir, yang menunjukkan bahwa sifat puasa yang bertakwa adalah hendaknya seseorang di 10 hari terakhir bulan Ramadan, terutama yang tidak ada pekerjaannya, yaitu beriktikaf di masjid, mencari Lailatul Qadar,
Dan kita mempunyai kebiasaan-kebiasaan yang kadang-kadang melalaikan i'tikaf seseorang di masjid. Apa itu? Yaitu kebiasaan-kebiasaan beli baju baru, menyiapkan makanan untuk lebaran dan seterusnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam, orang diampuni dosanya terlalu yang akan datang di 10 hari terakhir bulan Ramadan pasti beriktikaf. Ini adalah amalan yang sangat dianjurkan agar kita puasanya bertakwa. Saya sebutkan tadi puasa yang bertakwa adalah yang mengerjakan perintah dan tidak melanggar larangan. Larangan ada 2, yang membatalkan puasa dan yang mengurangi pahala puasa. Yang membatalkan puasa mungkin orang sudah menghafalnya, ada 9. Yang pertama berjimak. Jimak maksudnya adalah memasukkan kemaluan laki-laki kepada kemaluan perempuan meskipun tidak keluar mani. Batal puasanya. Dalilnya surat Al-Baqarah ayat 187 tadi. Kemudian yang kedua, yang mengeluarkan air mani dengan sengaja, baik dengan masturbasi atau melihat yang haram ataupun bercumbu dengan sengaja, maka batal puasanya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa innahu li wa ana ajzi bi yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli." Allah berfirman, puasa itu milikku, aku yang akan memberikan pahala puasanya. Karena dia meninggalkan syahwatnya dan makannya karenaku. Nah, ini menunjukkan bahwa segala yang berkaitan dengan syahwat saat berpuasa membatalkan puasa. Yang ketiga, yaitu pembatal puasa makan dan minum. Yang keempat, yang semakna dengan makan dan minum, seperti suntikan yang membuat seseorang tambah segar, ataupun infus yang membuat seseorang tambah segar. Ini pembatal puasa. Yang kelima, muntah dengan sengaja. Man istaqa'a fa'alaihi al-qadha. Yang muntah dengan sengaja maka wajib baginya untuk mengqadha. Yang keenam, berbekam, mengeluarkan darah dalam jumlah yang banyak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aftaral hajim wal mahjum." Orang yang berbekam dan yang membekam batal puasanya. Yang ketujuh, orang yang berniat berbuka di dalam kalbunya. Makanya kalau bapak, saudara-saudara sekalian ingin safar pulang cuti, saya puasa. Tapi kalau enggak kuat nanti batal. Itu enggak boleh. Harus dari awal saya puasa. Jangan digantung niatnya. Kalau ada 2 niat berarti dia tidak berniat. Tidak boleh, itu batal puasanya. Saya puasalah. Kalau seandainya siang hari haus saya batal. Ini batal puasanya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amalan tergantung dengan niatnya. Kemudian yang ke-8, yang membatalkan puasa haid dan nifas. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alaysat idza hadat lam tusalli wa lam tasum." Bukankah wanita kalau sedang haid maka dia tidak berpuasa dan tidak salat? Yang ke-9 yang terakhir, murtad, keluar dari agama Islam, maka batal puasanya, bahkan batal seluruh amal ibadahnya. Taib, itu mudah kita hafal, dan itu membatalkan puasa. Dan itu terlarang saat berpuasa. Dan jangan sampai bermudah-mudah untuk tidak berpuasa Ramadan. Saya berpesan ini. Imam Az-Zahabi yang bermadzhab Syafi'i, ulama Islam abad ke-7 Hijriah, beliau mengatakan dalam kitab beliau Al-Kabair, hati-hati yang bermudah-mudah untuk tidak berpuasa, yang bermudah-mudah makan di siang hari bulan Ramadan. Beliau mengatakan, "Indal mu'minina muqarrarun." Menurut orang-orang yang beriman telah ditetapkan, anna man taraka siyama Ramadan muta'ammidan, yang meninggalkan puasa Ramadan dengan sengaja, syarrun minaz zani, ini lebih buruk daripada seorang pezina, wa mudminil khamar,
dan seorang pecandu minuman yang memabukkan. Bahaya. Yang tidak berpuasa lebih buruk daripada pezina, lebih buruk daripada orang yang kecanduan minuman yang memabukkan. Kemudian beliau mengatakan, wa yadhunnuna bihi zandaqata wal inhilal, dan para ulama meragukan keislamannya, dan mengira mereka yashukuna fi islami wa yadhunnuna bihi zandaqata wal inhilal, meragukan keislamannya dan mengira orang tersebut adalah orang yang zindiq. Zindiq itu apa artinya, Pak? Munafik akbar. Lisannya ngaku Islam, hatinya kufur. Maka hati-hati. Rasulullah SAW sudah mengabarkan siapa yang tidak berpuasa Ramadan atau di tengah hari batal puasa Ramadan padahal tidak ada alasan yang dibenarkan, hanya karena malas dan meremehkan. Beliau pernah naik ke sebuah gunung, kemudian di atas gunung فَإِذَا أَصْوَاتٌ شَدِيدًا, ada suara orang meraung-raung. Beliau bertanya kepada dua malaikat yang membawa beliau. Kemudian dua malaikat tersebut menjawab, هَذَا أَعْوَاءُ أَهْلِ النَّارِ, ini adalah suara raungan kesedihan, kesakitan penghuni neraka. Kemudian beliau bersabda, فَإِذَا أَنَا بِقَوْمٍ مُعَلِّقِينَ بِعَرَاقِبِهِمْ, ternyata aku melihat suatu kaum yang kakinya digantung. Antum semuanya punya tumit, di atas tumit itu ada tulang, maka tulang itu untuk menggantung kaki. Musyaddadatan asdaquhum tasilu asdaquhum daman, kemudian dari bibir kiri dan bibir kanan ujungnya ditarik, disatukan dengan kaki tadi, kemudian keluar darinya darah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya, Subhanallah, man haula? Maha suci Allah, siapa orang yang disiksa dengan demikian? Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian dijawab oleh para malaikat, humul ladzina yuftiruna qabla tahillata shaumihim. Merekalah orang-orang yang berbuka sebelum halal waktu berbuka puasa mereka. Jangan bermudah-mudah. Jangan ada alasan saya bekerja berat Ustaz ditambah. Dan ini saya dihujat atas hal ini. Tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan kalau seandainya pekerjaan berat boleh membatalkan puasa. Bekerja saja dulu. Kemudian nanti kalau seandainya sudah tidak sanggup, benar-benar tidak sanggup nih Ustaz, saya kalau melanjutkan puasa saya akan mati atau pingsan. Maka silahkan. Tetapi dari awal karena pekerjaan berat kemudian dia tidak puasa, tidak boleh. Tidak ada dalil syar'i yang menunjukkan akan hal tersebut. Dan bahaya orang yang meninggalkan puasa tadi diragukan keislaman. Adapun yang mengurangi pahala puasa minimal ada 4. Hati-hati baik-baik. Yang pertama, semua perkataan dusta atau perbuatan yang mengkonsekuensikan kepada kedustaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula az-zur wal 'amala bih, falaysa lillahi hajah fi an yada'a ta'amahu wa syarabah." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta atau perbuatan yang menjurus kepada kedustaan, menipu, mengoplos, memasukkan, memarkup data, markup tanda tangan, dan seterusnya, maka Allah tidak perlu baginya untuk berpuasa. Puasanya tidak dianggap oleh Allah. Tidak ada nilai pahala puasanya. Satu. Yang kedua, orang yang berpuasa menjauhi hal yang dilarang. Di antaranya adalah ar-rafath. Apa itu rafath? Al-kalamul fahish. Perkataan yang kotor, keji, termasuk di dalamnya adalah porno. Perkataan puasa-puasa membicarakan kemaluan perempuan, tubuh perempuan, persetubuhan laki-laki perempuan, atau puasa-puasa melihat yang diharamkan, melihat perempuan sedang berjoget, tidak berpakaian, dan seterusnya. Ini tidak manfaat puasanya, mengurangi pahala puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth." Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, janganlah dia berkata rafath.
Rafath adalah al-kalamul fahish, perkataan yang keji, kotor, porno, berkaitan dengan jima seorang perempuan laki-laki, berkaitan dengan muqaddimah jima, yaitu berkaitan dengan kemaluan perempuan, bentuk tubuh perempuan, hal-hal yang vital dari perempuan. Maka jauhi saat berpuasa, baik itu berbicara secara langsung ataupun melalui media sosial di zaman sekarang dengan berbagai macam platform di media sosial. Hati-hati ya, mengurangi pahala puasa. Jangan sering-sering nonton di media sosial, terutama yang berkaitan dengan perempuan bagi laki-laki. Karena ini sangat mengurangi pahala puasa. Dia tidak membatalkan puasa, tapi mengurangi pahala puasa. Yang ketiga, yaitu bertengkar saat berpuasa, mengangkat suara, marah-marahan, dan biasanya dua hal ini adalah memang saling berkaitan satu dengan yang lainnya, mengangkat suara dan marah-marah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yaskhab." Jika salah seorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah dia melakukan sakhab. As-sakhab artinya asyah ma'al khisab, yaitu dia berteriak sambil bertengkar, berkelahi. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan amalan kalau sedang ditantang orang untuk berkelahi, ditantang orang untuk bertengkar di bulan puasa, ucapkan inni shaim. Fa in sabbaka ahadun aw qatalaka faqul inni shaim. Jika salah seorang di antara kalian diajak untuk bertengkar, berkelahi, maka ucapkanlah aku sedang berpuasa. Dan ini kejadian, Pak. Pengalaman ini sering saya ceritakan. Waktu itu ini mungkin di sini saya di tiang ini Ka'bah, dekat sekali dengan Ka'bah. Ada anak tidur di depan Ka'bah. Kemudian datang bapaknya. Bapaknya membangunkan. Ini kejadian hampir mau azan beberapa menit. Datang bapaknya, orang Arab Saudi. Kemudian bangunkan dengan kaki. Orang yang di sampingnya marah. Ini kok manusia dibangunkan dengan begitu tidak sopannya. Maka dia mengatakan, ya akhi hadzal insan laysa hayawan. Wahai fulan, ini manusia, bukan hewan. Kemudian sang bapak membela diri, ini anak saya, terserah saya mau diapakan. Maka sang yang tidak tahu kalau itu bapaknya tetap dia bersikeras. Akhirnya bertengkar di depan Ka'bah sebelum azan. Memang orang kalau sudah lapar, haus, ada yang nyenggol sedikit jadi. Kata orang Banjar, dim. Jadi tengkarnya. Maka hati-hati saat berpuasa, amalan yang sangat mengurangi pahala puasa, bertengkar, berkelahi. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk hal yang sangat melalaikan saat berpuasa dan mengurangi pahala puasa adalah al-laghu, hal yang melalaikan, hal-hal yang tidak bermanfaat. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa as-siyamu minal akli wasyurb, innamas siyamu minal laghu." Bukanlah puasa itu seperti orang menahan makan dan minum saja, tetapi sehakikat puasa adalah orang yang menahan lahu, hal yang sia-sia, seperti ghibah, menyebutkan nama orang tidak di hadapannya, keburukannya tidak di hadapannya, namimah, mengadu domba orang lain, kemudian mendengarkan hal-hal yang melalaikan seperti nyanyian, hal-hal yang melalaikan seperti film di zaman sekarang, hal-hal yang melalaikan. Habis cuma orang yang aturan kalau berpuasa murajaah Al-Quran, ini enggak, murajaah Instagram, murajaah Facebook. Ya, habis waktunya. Dan subhanallah, memang kita ini di akhir zaman dan Rasulullah SAW sudah bersabda, la taqumus sa'ah, tidak dibangkitkan hari kiamat hatta yataqarabaz zaman, sampai waktu itu cepat berlalu. Itu tidak terasa. Main sedikit langsung habis 1 jam, 2 jam. Padahal kalau baca Al-Quran kita bisa dapat
ratusan ribu pahala. Satu halaman Quran yang kita baca, bukan satu lembar, satu halaman, itu kita bisa dapatkan 100.000 pahala. Hitung saja. Mungkin kalau pas lagi antum lah, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, lagi kosong, hitung berapa ayat dalam satu halaman kali 10. Saya jamin tidak kurang dari 100.000 pahala. 100.000 pahala. Orang baca 1,5 juz misalnya, tidak kurang dari 500.000 pahala. Orang baca 1 juz tidak kurang daripada 300.000 pahala. Subhanallah. Banyak sekali hal-hal yang kita dapat kalau seandainya kita menggunakan puasa kita untuk bertakwa kepada Allah. Terakhir, kalau ada orang bertanya, Ustaz, saya kan puasa. Oke, saya melakukan yang haram tadi, Ustaz. Tapi kan saya puasa. Masa nggak dapat pahala puasa sama sekali? Paham nggak maksud saya? Saya kan puasa, menahan makan, minum dari mulai terbit fajar kedua sampai terbenam matahari. Iya, saya mungkin dusta, saya mungkin melihat yang haram, saya mungkin mendengar yang haram. Iya, berkurang kan pahalanya, tidak habis kan? Tapi kan Rasulullah SAW bersabda, "Rubba sha'imin laisa lahu min shiyam illa al-ju' wal 'atash." Berapa banyak orang yang berpuasa tidak ada bagian dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus, berarti nol pahalanya. Kenapa itu bisa terjadi? Dan ini sudah dijelaskan oleh para ulama. Jawabannya adalah dikatakan oleh Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali. Beliau mengatakan, "Wasirru hadza", rahasianya adalah mengapa orang berpuasa tapi pahalanya nol. Pahalanya kosong, cuma dapat lapar haus saja. Anna man taqarraba ila Allah bitarkil mubahat la yakmul hatta yataqarraba ilaihi bitarkil muharram. Seorang yang berpuasa meninggalkan yang mubah. Pak, kita ini kan puasa ninggalin yang mubah. Makan halal kita tinggalkan demi puasa. Kemudian minum, bersetubuh halal dengan istri kita tinggalkan karena puasa. Ini amalan ibadah tidak akan sempurna sampai kita meninggalkan yang haram. Kemudian beliau mengatakan, "Faman irtakabal muharramat thumma taqarraba ilaihi bitarkil mubahat kana bimathabati man yatrukul fara'id wa yataqarrabu bin nawafil." Siapa yang mengerjakan yang haram saat puasa, lalu dia berpuasa meninggalkan yang mubah, ini persis seperti orang yang mengerjakan amalan sunnah tidak mengerjakan amalan wajib. Contoh nih, apa pahalanya orang taraweh semangat tapi nggak sholat subuh? Ada manfaatnya? Nggak ada. Meskipun dia tidak taraweh tapi sholat 5 waktu, dia dapat pahala sempurna. Nah, persis seperti itulah orang yang berpuasa tinggalkan yang mubah tapi masih mengerjakan yang haram. Akhirnya pahala puasanya nol karena puasanya tidak bertakwa. Semoga yang disampaikan bermanfaat. Saya diperbolehkan katanya buka tanya jawab. Kalau masih ada yang ingin bertanya jawab, dipersilahkan. Silahkan. Waalaikumsalam. Berpuasa tadi. Kalau kita cuma memberikannya kurma ataupun air mineral, semua yang membuat orang akhirnya bisa berbuka puasa kita dapatkan pahala. Tidak mesti harus 1 bungkus nasi kuning. Ya, makanya saya sering dulu di Banjarmasin saya punya program Iftar on the Road. Jadi ada traffic light, lampu-lampu merah, di situ orang terjebak macet, azan maghrib. Maka salah satu sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yazalun nasu bi khair ma ajal fitr. Masih saja orang dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Apa salahnya ketika orang-orang terjebak macet dan lampu merah masih merah, kemudian sudah azan, kita bagikan kurma agar mereka bisa dengannya membatalkan puasa yang disebut oleh para ulama ta'jil. Apa yang antum sebutkan tadi disebut dengan ta'jil, maka itu termasuk di dalam. Bahkan
Lebih lagi, Ustaz, saya membukakan puasa, tapi makanan saya tidak langsung dimakan oleh orang tersebut. Dia makan kurma dulu atau gorengan dulu, karena ada sebagian yang mengatakan ini bercanda saja, ya. Cuma bercandanya agak kurang tepat. Kurma, berbuka dengan kurma itu kan sunnah, Ustaz. Berbuka dengan gorengan wajib bagi orang Indonesia. Ya. Nah, ada orang diberikan kurma, lalu dia ada lagi yang memberikan gorengan. Dia makan gorengan dulu, kurmanya nanti. Maka tetap yang memberikan kurma tetap dapat pahala puasa. Karena bukan yang menjadi ukuran, bukan dia langsung membukakan makanannya itu langsung dimakan, itu juga iya. Tetapi dia memberikan makanan kepada orang lain untuk berbuka. Demikian. Allah. Lagi? Untuk orang yang sakit atau yang dirawat di rumah sakit, itu bagaimana harus puasa, misalnya khusus? Salah satu pembatas orang yang boleh berbuka puasa di siang hari bulan Ramadan, ada beberapa orang yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, faman kana minkum maridan aw ala safar fa'iddatun min ayyamin ukhra. Siapa di antara kalian sakit atau sedang bepergian, maka dia boleh untuk tidak berpuasa dan dia qadha di lain hari. Dan sakit ada dua macam. Yang pertama sakit kronis, menahun, sulit diharapkan kesembuhannya. Orang yang seperti ini boleh tidak berpuasa dan dia membayar fidyah dengan cara memberi makan kepada seorang miskin setiap hari dia tidak berpuasa, 1 kali makan kenyang. Berdasarkan hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Atau memberi makan kepada orang miskin dengan bahan makanan pokok, yaitu nasi kalau di kita, kalau di Arab Saudi mungkin kurma dan semisalnya. Seberapa? 1,5 kilogram. Nah, adapun sakit yang akut, sakit akut itu misalkan hari ini Ustaz saya demam, nggak sanggup Ustaz, harus minum obat, sedangkan nanti sore harus kerja, bagaimana? Maka dan panas tinggi 40 lebih, ya harus minum obat. Ini sakit akut yang bisa sembuh dalam waktu dekat. Orang ini boleh tidak berpuasa dan dia qadha di lain hari. Itu bedanya antara dua sakit tersebut. Wallahu a'lam. Nah. Ya. Bagus pertanyaan. Saya akan di muqaddimahi dulu. Kalau kita lihat perkataan para ulama setelah mereka meneliti tentang pembatal-pembatal puasa dari dalil-dalil yang ada, maka pembatal puasa dibagi menjadi dua. Yang pertama yang mengurangi kekuatan. Mengurangi kekuatan. Makanya tadi yang berbekam batal puasanya, yang muntah dengan sengaja batal puasanya karena mengurangi kekuatan. Yang kedua yang menambah kekuatan. Yang menambah kekuatan batal puasanya karena tidak ada nilai puasa kalau begitu. Maka seperti misalkan makan, minum. Nah, apabila ada orang cek darah, kemudian suntikan untuk menurunkan panas, ini tidak ada dari dua keadaan ini. Tidak mengurangi kekuatan dan tidak menambah kekuatan. Selama tidak ada itu maka boleh. Tidak mengapa. Wallahu a'lam. Bagaimana cara kita untuk berpuasa pada saat kita safar untuk umroh? Kita berangkat pagi hari dari Indonesia gitu, dan sampai nanti misalkan kita langsung umroh dari Jeddah langsung ke Makkah, dan itu kan rangkaiannya dalam 1 hari kan. Ya. Itu apakah kita boleh tidak berpuasa atau kita berpuasa untuk mengambil keutamaan? Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana minkum maridan aw 'ala safar." Barang siapa di antara kalian sakit atau bepergian, boleh tidak berpuasa, fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka dia qadha di lain hari. Berarti asal hukumnya safar apapun
baik itu karena capek, sulit, bahaya apalagi, atau tidak sulit, tidak capek, tidak bahaya, maka boleh untuk berbuka, asalkan dia safar. Baik. Sekarang ada puasa yang kalau kita berpuasa dalam keadaan safar, maka bahaya bagi diri kita kalau kita berpuasa. Maka ini pendapat yang benar, haram untuk berpuasa saat safar. Kalau safarnya membahayakan nyawanya, membahayakan dirinya, haram untuk berpuasa. Rasulullah SAW pernah melihat orang, kemudian dia pingsan, lalu dikerumuni oleh orang, ditutupi agar tidak kena panas. Kemudian beliau bertanya, kenapa orang tersebut puasa di dalam safar, wahai Rasulullah? Padahal Rasulullah SAW sudah mengingatkan jangan berpuasa saat safar. Kemudian beliau bersabda, ulaikal rusat, mereka yang puasa dan membahayakan dirinya saat bersafar dengan berpuasa, maka mereka orang ahli maksiat. Makanya safar yang membahayakan nyawa haram untuk berpuasa. Satu. Yang kedua, safar yang menyulitkan diri, lapar, haus, tapi tidak sampai membahayakan. Membahayakan itu Pak, nyawa dan cacat, itu namanya membahayakan. Safar yang menyulitkan, lapar, haus, tapi tidak sampai membahayakan, maka ini makruh untuk berpuasa. Lebih baik dia berbuka. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Bukan sebuah amal saleh berpuasa saat safar. Ini kalau menyulitkan. Yang ketiga, tadi membahayakan, haram, yang menyulitkan, makruh. Yang ketiga, safarnya saat berpuasa tidak menyulitkannya, tidak membahayakannya. Ya, biasa saja. Dia merasa biasa. Maka ini khilaf di antara para ulama, dan saya lebih condong kepada pendapat berpuasa pada waktu itu lebih afdal. Jenis ketiga ini, berpuasa pada waktu itu lebih afdal. Kenapa? Karena Rasulullah SAW pernah saat safar beliau berpuasa. Yang kedua, Rasulullah SAW menyatakan bahwa berpuasa di dalam bulan Ramadan lebih afdal dibandingkan mengqadha di lain hari. Yang ketiga, dia lebih cepat selesai tanggung jawabnya, tidak punya hutang di luar Ramadan. Yang keempat, para sahabat Nabi bersafar saat berpuasa saat safar. Yang kelima, lebih mudah berpuasa bersama kaum muslimin dibandingkan mengqadha sendirian. Nah, untuk kasus antum tadi, dan ini kejadian sama saya. Saya waktu itu ingin umrah di bulan Ramadan, take off dari Jakarta jam 4 sore. Mungkin pengalaman ya, hati-hati. Jangan sampai kejadian. Jam 4 sore. Pikiran saya, di atas sebentar saja 2 jam saya bisa berbuka. Ternyata kita di timur, sedangkan Arab Saudi di barat. Berarti ketika take off semakin barat. Saya buka jendela, kok semakin siang? Kok nggak ada matahari yang tenggelam? Buka, semakin siang, karena kan semakin ke barat, semakin siang. Akhirnya saya berpuasa 17 jam, Mas. Ya, maka saya nasihatkan kalau seandainya bepergian Ramadan dari Indonesia saat puasa Ramadan, maka lebih baik berbuka. Tapi saat perjalanannya, bukan saat dari mulai rumah. Wah, kenapa di rumah sudah buka puasa? Mau umroh, belum jalan. Nah, ini masalah tersendiri fikih. Misalkan nih, nanti kan saya pulang dari Senin, saya pulang dari sini ke Banjarmasin. Apakah saya sudah mulai boleh berbuka dari sini, tidak berpuasa, ataukah di perjalanan? Maka jawabannya adalah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, pembantu Rasulullah SAW, sahabat Rasulullah, ahli fikih di zaman Rasulullah SAW. Beliau pernah
sudah menyiapkan, kalau di zaman kita sekarang, mobilnya, kopernya, tas, sepatu. Kita tahu lah kalau ingin safar kita biasanya kan persiapan. Nah, beliau menyiapkan ontanya dan bekal-bekalnya. Kemudian beliau minta didatangkan makanan saat berpuasa di rumah. Kemudian beliau mengatakan, ditanya, apakah ini sunnah? Kata beliau, iya, sunnah. Dari sinilah para ikhwah, asal hukumnya seseorang sebenarnya tidak berbuka kecuali saat safar. Tapi kalau memang sudah benar-benar azm, tekad bulat, tidak ada pengunduran lagi nih, ya, pakai pesawat juga tidak di-delay, tidak seperti saya kemarin ke sini, karena hujan di sini akhirnya delay. Maka benar-benar berangkat pokoknya, maka tidak mengapa berbuka dari mulai rumah. Tapi susah kita untuk meyakinkan itu, kecuali saat safar. Maka yang lebih ahwat, lebih hati-hati, berbukalah saat sudah bersafar ke sana. Karena kalau saatnya apalagi dari pagi, maka itu tambah jauh. Waktu itu saya di Jakarta, tidak langsung landing lagi ke Saudi, ke Riyadh dulu dia. Di Riyadh belum lagi buka, lalu baru ke Madinah. Itu tambah lama itu. Karena waktu Riyadh dengan Madinah beda 1 jam. Ya, nah ini pengalaman saya. Maka saya nasihatkan kalau sedang berumroh saat bulan Ramadan, maka saat di pesawat berbukal. Kalau tidak sanggup. Karena tadi ukurannya apa? Yang membahayakan, apa hukum puasanya? Haram. Yang menyulitkan, makruh. Sedangkan yang tidak membahayakan, tidak menyulitkan, maka lebih afdal dia berpuasa Ramadan. Demikian. Di malam hari tetap dia berniat puasa. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi? Ya. Terakhir ya. Nah. Ini kasus LDR ini. Ya. Saya sering kalau ke perusahaan-perusahaan pasti ini pertanyaannya. Bahkan banyak yang DM saya, ya Ustadz bagaimana Ustadz, saya mohon maaf ya, masturbasi dengan istri, video call, istri bertelanjang, kan halal saya Ustadz. Di luar Ramadan atau di dalam Ramadan? Maka jawabannya, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah, yang pertama saya ingin disclaimer dulu. Poin pertama, asal hukumnya Allah berfirman wasara bi ahli. Nabi Musa alaihissalam membawa istrinya kemanapun dia pergi. Tapi Ustaz, kami kan nggak mungkin ini Ustaz. Maka jawabannya adalah, jika kedua belah pihak ridha, karena kan ini urusannya urusan hak, Pak. Suami istri kan urusan hak, bukan hanya urusan kirim transfer duit selesai. Enggak, ada urusan hak. Haknya itu diantaranya adalah berjima. Maka jika suami dan istri ridha, maka pada saat itu tidak mengapa untuk berjauhan, untuk melakukan long distance relationship, tidak mengapa, LDR. Tetap itu satu ya. Asal hukumnya jika ridha, suami menggugurkan haknya, sang istri juga menggugurkan haknya demi untuk sang suami bisa bekerja agar dapat rezeki yang halal, maka pada saat itu tidak mengapa. Dan ini banyak terjadi, Pak. Bukan antum masih mending di negara muslim Indonesia ini. Banyak di sana. Saya pernah ke beberapa negara, rasanya tidak cocok saya sebutkan nama negaranya. Ada yang tidak bisa berpuasa. Saya dipaksa puasa, Ustaz. Dipaksa buka puasa, Ustaz. Karena jauh, bukan di negara non-muslim. Makanya saya pernah punya bikin status tentang hashtag kabur aja dulu itu. Nah, itu bahaya. Karena beberapa kali saya pergi ke negara-negara Eropa, Asia. Mereka salah satu keluhannya adalah tidak bisa melaksanakan syariat Islam dengan baik dan benar. Ya. Nah, yang jelas
Asal hukumnya jika sang suami atau sang istri menggugurkan haknya, maka boleh LDR. Baik, itu satu dulu. Yang kedua adalah apabila seseorang saat berpuasa, kemudian ingin dia mungkin, ya laki-laki kan begitu. Mungkin saat dia bermain media sosial, dia melihat perempuan lain, akhirnya dia ingin istrinya melakukan seperti itu. Dan itu di siang hari bulan Ramadan. Maka saya nasihatkan jauhi. Kenapa? Meskipun itu halal, akan tetapi kita berpuasa. Rasulullah SAW bersabda, yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajri. Orang yang berpuasa, mengapa dia mendapatkan pahala puasa dariku tanpa batas? Kata dia, meninggalkan syahwatnya. Ada yang menyanggah, Ustaz, kan boleh Rasulullah SAW saja mencium istrinya saat Ramadan. Dan itu diceritakan oleh Aisyah. Karena Rasulullah SAW yaqabbilu wa huwa fi Ramadan wa huwa sha'im. Rasulullah SAW mencium di dalam bulan Ramadan istrinya dalam keadaan beliau sedang berpuasa. Maka jawabannya iya, boleh. Lakin annahu kana amlakakum liirbi. Tapi Rasulullah SAW sangat kuat menahan syahwatnya. Ada sebagian laki-laki ditampilkan sedikit bagian vital suami langsung keluar. Ya, bersentuhan dengan istri sedikit langsung keluar. Maka ukurannya adalah tergerak syahwat atau tidak. Adapun suami melihat istrinya saat berpuasa di bulan Ramadan dalam keadaan video call, ya, telanjang mungkin, maka itu tidak mengapa. Tetapi apabila dia kuat menahan syahwat, kalau tidak kuat maka jangan undur sampai setelah maghrib. Saya perlebar permasalahan, Ustaz, bolehkah masturbasi? Tidak boleh. Para ulama yang memperbolehkan hanya mengkhususkan dalam keadaan ini, kalau saya tidak masturbasi saya berzina. Misalkan nih di hadapan ada perempuan, ini kalau saya tidak masturbasi saya berzina. Hanya itu saja. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, walladzina, tentang orang-orang yang beriman yang beruntung, qad aflahal mu'minun, telah beruntung orang-orang yang beriman. Salah satu sifat mereka adalah walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Orang-orang yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istrinya ataupun budak-budaknya. Maka siapa yang mencari di belakang itu, nah termasuk di dalamnya masturbasi, maka dia adalah orang-orang yang melampaui batas. Dan itu adalah salah satu permasalahan dan ujian bagi yang LDR. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan petunjuk. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dan mudah-mudahan kita bisa sambung lagi pada sesi yang keempat selama keberadaan saya di perusahaan ini. Ini yang bisa disampaikan. Sallallahu Nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.